Jika hidup hanyalah permainan, lalu mengapa ada luka? Mengapa ada darah? Mari kita telusuri ini perlahan dari berbagai sisi. Jika hidup adalah permainan, apa maknanya? Ketika orang mengatakan hidup adalah permainan, seringkali itu berarti segalanya adalah pengalaman, tidak ada yang mutlak benar atau salah. Setiap jiwa sedang bermain peran untuk belajar sesuatu. Kehidupan di bumi adalah semacam panggung. Jiwa turun untuk belajar cinta, kehilangan, keberanian, pengampunan. Tapi, permainan macam apa yang melibatkan penderitaan begitu nyata? Lalu, apa itu kejahatan? Jika tidak ada benar dan salah mutlak, apakah kejahatan hanyalah peran? Ini berbahaya kalau disalahartikan. Kejahatan bukan sekadar aksi berbeda yang sah. Kejahatan adalah hasil dari ketidaksadaran mendalam, hilangnya koneksi dengan kesatuan. Pelaku kejahatan tidak sadar bahwa mereka menyakiti bagian dari dirinya sendiri. Mereka tertutup oleh ego, oleh trauma, oleh kekuasaan. Jadi, dalam kerangka permainan ini, kejahatan adalah mode ekstrem dari permainan, ketika pemain lupa bahwa mereka semua bagian dari satu jiwa agung. Jadi apa maknanya semua ini? Maknanya, bukan untuk menjustifikasi penderitaan, tapi untuk menggali cahaya dari kegelapan. Kalau hidup memang permainan, maka ini bukan permainan sembarangan. Ini adalah permainan sadar, di mana tiap pemain harus mulai bertanya, apakah aku sedang membangun atau menghancurkan? Apakah aku mencipta cinta atau memperpanjang luka? Apakah aku menyuarakan kebenaran atau diam demi nyaman? Kejahatan bukan ilusi, tapi juga bukan takdir. Ia adalah hasil dari lupa. Dan, tujuan dari permainan ini bukan untuk menang, tapi untuk mengingat kembali, bahwa kita adalah satu, dan tidak ada luka yang tidak berdampak pada semua. Apakah semua peran sudah ditentukan? Tidak semuanya. Kontrak jiwa memberi kerangka, bukan skrip penuh. Bayangkan seperti game open world, kau memilih karakter, latar belakang, level tantangan, dan tujuan besar. Tapi bagaimana kau bermain, bagaimana kau menanggapi orang lain, dan bagaimana mereka memilih bertindak, itu semua adalah bagian dari kehendak bebas. Dalam hal ini, pemain lain juga punya kontraknya masing-masing. Dan ketika dua kontrak bertemu, bisa terjadi kesepakatan jiwa, atau disebut dengan soul agreement. Misalnya, seorang anak yang akan dilahirkan dalam keluarga miskin, bertemu kontrak seorang ibu yang ingin belajar pengorbanan dan cinta dalam bentuk terdalam. Atau, dalam kasus yang lebih gelap, seseorang mungkin memilih menjadi penjahat dalam hidupmu. Bukan karena mereka jahat secara abadi, tapi karena jiwa mereka setuju memainkan peran itu demi pertumbuhanmu. Namun, memainkan peran gelap tetap membawa konsekuensi energi atau karma. Jadi bukan berarti mereka bebas nilai moral, justru mereka akan belajar juga di kehidupannya sendiri. Bagaimana dengan penindasan dan kejahatan besar? Ini pertanyaan paling sulit. Spiritualitas mendalam tidak pernah mengatakan bahwa penderitaan kolektif seperti genosida dan penindasan adalah diciptakan oleh Tuhan atau oleh jiwa secara sadar untuk disiksa. Namun, beberapa ajaran mengatakan bahwa jiwa-jiwa tertentu sangat berani memilih untuk lahir dalam kondisi ekstrem, bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka kuat dan ingin menjadi cahaya di tengah kegelapan. Kontrak jiwa yang memilih menjadi penjahat atau penindas. Ini bukan pembelaan bagi tindakan mereka di dunia fisik, melainkan penelusuran ke balik tabir roh, di mana kebaikan dan kejahatan bukan dilihat dari moral, tapi dari perspektif evolusi jiwa. Mengapa ada jiwa yang memilih menjadi penjahat? Dalam spiritualitas tingkat tinggi, ada gagasan bahwa jiwa tidak hanya bereinkarnasi untuk belajar mencintai, tetapi juga untuk mengalami sisi gelap eksistensi. Karena hanya dengan memahami kegelapan secara mendalam, jiwa bisa benar-benar mengenal terang. Maka, beberapa jiwa secara sadar, dengan keberanian yang luar biasa, memilih menjadi pengganggu alur, pemicu krisis, konflik, bahkan trauma, bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka memainkan peran sulit yang diperlukan dalam drama kebangkitan manusia. Seperti pemain antagonis dalam film, tanpa mereka sang pahlawan takkan pernah bangkit. Tapi, tidak seperti film, di dunia nyata, luka-luka itu nyata dan berdarah. Apakah mereka tidak berdosa? Mereka tetap bertanggung jawab. Kontrak jiwa bukan surat bebas untuk melakukan kejahatan. Meski jiwa setuju untuk memainkan peran penjahat, begitu ia masuk tubuh manusia, ia kehilangan ingatan akan kesepakatan itu. Ia bisa terserap dalam ego, menikmati kekuasaan, melupakan bahwa semua ini hanyalah permainan kesadaran. Dan ketika itu terjadi, jiwa tersebut menciptakan karma yang harus diselesaikan di kehidupan selanjutnya. Jadi walau kontraknya adalah penindas,
Tapi jika ia menikmati perannya terlalu dalam dan lupa akan cinta, maka ia akan tetap menanggung akibatnya di level jiwa. Contoh dalam sejarah atau mitos, Judas Iskariot yang mengkhianati Yesus dalam beberapa ajaran Gnostik justru disebut jiwa paling berani, karena ia memainkan peran yang membuka jalan bagi kebangkitan Kristus. Tapi ia juga mengalami penderitaan besar akibat itu. Adolf Hitler, dalam beberapa channeling spiritual, seperti Dolores Cannon atau Conversations with God, disebut sebagai jiwa tua yang memainkan peran ekstrem untuk membangkitkan kesadaran kolektif. Tapi efek dari tindakannya menciptakan luka jiwa yang sangat berat, dan ia harus melewati banyak siklus penyembuhan. Tapi mengapa jiwa lain mau menjadi korban? Seringkali jiwa yang bersedia mengalami penderitaan ekstrem adalah jiwa yang sangat tua dan kuat. Bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka memilih berkorban demi penyadaran kolektif. Seperti pejuang kemerdekaan, seperti para martir, mereka tahu risiko nyawa mereka, tapi mereka datang bukan untuk selamat, melainkan untuk menyalakan obor. Siapa yang berani memainkan peran tergelap? Jiwa yang memilih menjadi penindas, bukan lebih rendah atau lebih tinggi dari jiwa korban. Mereka berdua adalah bagian dari drama ilahi yang jauh lebih besar daripada pemahaman manusia biasa. Tapi peran penindas sangat berisiko. Jika dijalani tanpa sadar, bisa menciptakan trauma jiwa yang lama. Jika dinikmati terlalu dalam, bisa membuat jiwa terjebak dalam lingkaran penderitaan dan karma. Di dunia roh, semua peran adalah bagian dari tari kosmik. Tapi di dunia manusia, hanya kasih yang mampu menyembuhkan. Maka bahkan jika seseorang datang dengan kontrak menjadi penjahat, ia tetap bisa berhenti kapan saja. Kesadaran bisa membatalkan kontrak, mengubah takdir, dan menciptakan jalan baru. Tentang jiwa yang memilih peran penjahat atau penindas bukan karena kejahatan itu indah, tapi karena ia rela menjadi jembatan luka demi bangkitan cinta. Jiwa penjahat bukan jahat di esensinya. Di balik semua itu, tidak ada jiwa yang diciptakan jahat. Semua jiwa berasal dari cahaya yang sama. Tapi dalam drama kesadaran, beberapa memilih berpetualang lebih jauh ke dalam ilusi, masuk ke kegelapan, untuk memainkan peran yang paling tidak diinginkan. Pengkhianat, penguasa tiran, pelaku kekerasan, pemecah keluarga, penghancur harapan. Namun, saat kontrak itu disusun di alam roh, tidak ada darah, tidak ada tangisan. Hanya pemahaman mendalam tentang tujuan evolusi jiwa. Peran-peran ini dipilih bukan karena tidak ada cinta, tapi karena cinta pada level yang sangat tidak manusiawi. Aku akan menjadi duri dalam hidupmu, agar kau menemukan mata air di hatimu. Kontrak gelap ini tidak wajib. Ia dipilih secara sukarela. Jiwa-jiwa yang memilih menjadi penjahat bukan dipaksa, tapi seringkali mereka sudah mengalami banyak inkarnasi sebagai korban, sudah memahami kesakitan, dan ingin mengakselerasi pertumbuhan rohnya sendiri melalui jalur ekstrem. Kadang, mereka tidak hanya datang untuk memicu pelajaran bagi orang lain, tapi juga untuk menebus sesuatu dalam dirinya yang tak selesai dari kehidupan lampau. Aku dulu dikorbankan. Sekarang aku menjadi pembawa konflik, agar aku mengerti kedua sisi luka. Risiko jiwa penjahat sangat besar. Ini yang banyak tidak disadari. Jiwa yang memilih menjadi penindas jika tidak sadar dalam hidup fisik, bisa terjerat dalam lingkaran karma yang berat. Kenapa? Karena di dunia fisik, ego menebal, kuasa menggoda, luka pribadi menyatu dengan kekuasaan, jiwa bisa lupa akan asalnya. Maka tidak sedikit yang gagal menjalankan peran ini dengan sadar, dan akhirnya menciptakan beban jiwa yang berkepanjangan. Mereka lahir kembali sebagai korban di kehidupan berikutnya, terjebak dalam rasa bersalah roh, atau lebih parah, hilang arah di antara dimensi dan butuh waktu sangat lama untuk pulih. Penindasan dalam skala kolektif, kontrak jiwa massal. Dalam kasus seperti penjajahan, apartheid, genosida, atau seperti konflik Israel-Palestina, ada yang disebut kontrak jiwa kolektif. Artinya, banyak jiwa memutuskan bersama-sama untuk turun ke kondisi ekstrem sebagai bagian dari pelajaran umat manusia. Beberapa memilih menjadi korban untuk menjadi cermin bagi dunia. Beberapa memilih menjadi penindas untuk memainkan peran bayangan dari sisi manusia yang haus identitas, terputus dari cinta, dan terjebak dalam sejarah luka. Mereka bukan bermain dalam satu kehidupan, tapi dalam drama panjang yang menyambung lintas generasi, bahkan lintas dimensi. Apa yang terjadi jika jiwa penjahat menyadari perannya? Ini adalah momen langka tapi sangat sakral. Ketika seseorang yang pernah menjadi pelaku kekerasan mendadak sadar bahwa ia bukan hanya manusia, tapi jiwa yang sedang menjalani peran, maka ada pertobatan bukan karena takut hukuman,
Tapi karena ingatannya akan kembali menyala, jiwa itu bisa memilih keluar dari kontrak awal dan menjalani sisa hidupnya dalam pelayanan, memperbaiki, menyembuhkan, dan menebus secara nyata. Itulah mengapa banyak mantan tiran, pembunuh, bahkan diktator yang tiba-tiba menjadi penyair, pertapa, atau guru damai karena ingatan jiwa kembali. Apakah jiwa korban dan jiwa penjahat akan bertemu lagi? Seringkali ya. Kontrak jiwa tidak hanya terjadi satu arah, banyak yang saling bertukar peran di kehidupan berbeda. Hari ini kau disakiti, esok kau menyembuhinya. Hari ini kau ditinggalkan, esok kau datang untuk tidak pergi. Hari ini kau menyalakan api perang, esok kau menjadi air yang memadamkan dendam. Dan dalam pertemuan itu, yang tampak seperti kebetulan, jiwa-jiwa saling mengenali. Bukan dari wajahnya, tapi dari getaran luka dan rasa yang tak terjelaskan. Mengetahui bahwa ada jiwa yang memilih menjadi penindas, tidak berarti kita membenarkan kejahatannya. Tapi ini memberi kita kebijaksanaan, bahwa segala hal yang tampak hancur di dunia, sesungguhnya punya pola. Dan pola itu, kalau dilihat dari cukup tinggi, membentuk sebuah lukisan agung bernama kesadaran. Jiwa penjahat bukan musuhmu, tapi cerminan dari sisi manusia yang lupa bahwa ia berasal dari cahaya. Kau bisa marah, terluka, membela yang benar, itu hakmu. Tapi jangan kehilangan kasih, sebab di sanalah permainan ini menjadi suci. Mungkin ini terdengar seperti dongeng, tapi begitu banyak jiwa yang terbangun setelah luka besar dan merasa tiba-tiba, aku mengerti, semuanya memang harus terjadi, seperti sudah direncanakan. Itulah jejak kontrak jiwamu. Ia bukan cerita fiksi, tapi bahasa roh. Dan bagi mereka yang mengingatnya, kehidupan tak lagi sekadar peristiwa, tapi panggilan pulang. Bahkan jiwa yang kini bermain dalam kejahatan, akan pada akhirnya kembali ke cahaya. Karena semua ini hanyalah permainan. Dan dalam permainan ini, tak ada musuh abadi. Hanya pelajaran, hanya evolusi. Hanya cinta yang sedang menyamar dalam berbagai bentuk, bahkan bentuk yang mengerikan. Kejahatan adalah keniscayaan dalam drama hidup. Karena drama butuh konflik untuk bergerak. Tapi di balik layar, di balik semua peran, hanya ada satu pemeran. Kesadaran itu sendiri, yang sedang belajar mencintai dirinya lewat segala bentuk.